teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel aku, ketemu lagi di video baru aku, Mama Pedro. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya kabarnya baik-baik aja ya, semuanya dalam keadaan sehat. Yang sekarang mungkin lagi berpuasa, semoga puasanya lancar dan selalu sehat gitu. Oke, hari ini aku mau curhat ya, say. Aku tuh pengen curhat sama teman-teman semuanya, sama ibu-ibu semuanya yang mungkin punya pengalaman yang sama dengan pengalaman aku. Teman-teman juga udah baca di thumbnail aku dan di judul aku ya, kalau anak aku itu yang kembar ya, kan anakku tuh ada 3, si Pedro sama si kembar Ray dan Ray. Nah, si anak aku yang kembar Ray dan Ray ini, kalau aku lihat kayaknya mereka mengalami yang namanya speech delay gitu. Apa sih speech delay? Aku bakal jelasin ya, speech delay itu apa, terus kenapa aku bisa bilang anak aku itu sudah termasuk speech delay, dan aku sedang bingung juga gimana cara untuk mengatasinya. Tapi sebelumnya ya, buat teman-teman yang baru ketemu channel aku, baru klik channel aku, yang baru gabung ya, jangan lupa untuk tekan dulu tombol subscribe-nya ya, karena tombol subscribe itu gratis banget gitu. Jadi teman-teman yang belum klik bisa klik dulu tombol subscribe-nya. Dan juga buat para teman-teman yang sama kayak aku, seorang YouTuber pemula, bisa banget teman-teman yang mau komen. Yang pasti teman-teman harus komen yang positif ya, jangan komen yang bunyinya saling subscribe, saling ajak klik channel masing-masing, tuh jangan ya, karena itu bakal kena spam gitu. Aku pasti bakal balas dan aku pasti bakal kunjungin channel kamu ya. Dan juga buat teman-teman yang belum follow Instagram aku, Cynthia Prawidianto, bisa banget teman-teman boleh juga untuk follow Instagram aku, supaya teman-teman bisa ngikutin juga kegiatan aku sehari-hari dengan anak-anak aku, dengan keluarga kecil aku gitu ya. Seperti yang aku bilang tadi ya, kalau aku tuh memiliki anak yang mengalami speech delay. Apa sih itu speech delay? Speech delay itu adalah suatu keterlambatan bicara pada seorang anak yang perkembangan dari cara dia berkomunikasi itu tidak sesuai dengan usia anak gitu ya. Terus apa sih ciri-cirinya anak-anak kita itu bisa dibilang speech delay? Jadi aku tuh berdasarkan apa yang aku baca dulu ya, dari yang aku baca di Google, di artikel-artikel gitu. Salah satunya belum bisa mengucapkan beberapa kata gitu, kurang dari 2 tahun. Nah, itu sudah jadi salah satu tanda bahwa anak kita ya, anak aku itu termasuk ke dalam anak yang speech delay. Kalau aku lihat dari perkembangannya ya, dari dia baru lahir itu anak aku tuh bener-bener aktif banget. Dan anak aku yang kecil, yang kembar itu kan Ray dan Ray. Terus yang Ray ini yang paling kecil, dia tuh sangat aktif banget. Anak aku yang kembar itu kan sudah masuk umur 3 tahun. Juli ini dia masuk 3 tahun. Ray yang paling kecil, dia itu umur 9 bulan tuh udah bisa jalan gitu ya. Jadi benar-benar aktif, suka jalan, suka loncat. Jadi dia lebih cepat jalan dibanding yang satunya yang Ray gitu. Yang Ray ini juga aktif ya, cuman karena dia lebih gendut, jadi dia agak lambat untuk proses berjalannya. Jadi si Ray yang paling kecil itu yang paling cepat bisa dan paling nggak bisa diem. Pokoknya hiperaktif gitu, nah saya gitu lah. Jadi awalnya aku tuh nggak curiga kalau dia ternyata bisa mengalami keterlambatan bicara, karena dia tuh bener-bener aktif banget. Dan sampai akhirnya dia sudah masuk umur 2 tahun, dia tuh nggak fokus gitu, dia nggak fokus. Kita panggil, kita ajak berinteraksi, dia tuh nggak pernah mau fokus, dan dia tidak mau mendengarkan apa yang kita ucapkan gitu. Jadi kita tuh harus tarik dulu, kita harus tarik tangannya dulu, kita harus bener-bener ngomong tuh usahakan matanya tuh bener-bener menatap kita gitu ya. Itu sih yang aku udah mulai aneh gitu, karena kalau aku bandingin sama perkembangan si Pedro dulu waktu dia masih kecil, dia 2 tahun tuh sudah bisa minta susu, sudah bisa bilang mau pipis, mau pup gitu ya, sesuai dengan umurnya kan. Waktu itu si Pedro tuh bener-bener cepat gitu. Nah, yang si kembar ini memang mereka berdua tuh bener-bener sama-sama nggak fokus, nggak mau ngedengerin kita panggil. Pokoknya dia asik aja dengan permainannya dia gitu. Misalnya dia lagi asik-asik loncat,
atau dia lagi asik mainin mainannya gitu. Pokoknya dia nggak cuek gitu loh sama yang di sekitarnya. Nah, aku tuh juga sempat curiga apakah anak aku ini ada gangguan pendengaran atau dia ini memang nggak mendengar, karena kalau kita panggil itu dia nggak menoleh dan dia nggak menyaut sama sekali. Dia tetap fokus sama mainannya dia, sama kerjaannya dia, sama entah dia lagi loncat dia tetap loncat. Pokoknya dia cuek lah sama kita gitu ya. Tapi di suatu ketika aku coba nyanyi, dia langsung ngeliatin aku gitu. Itu untuk Ray ya. Ray itu langsung ngelihat kita gitu. Kalau misalnya aku tiba-tiba nyanyi lagu kesukaannya dia pasti ngeliatin sampai lagu itu habis aku nyanyiin gitu. Berarti dia ini masih bisa mendengar. Kalau dia masih bisa mendengarkan aku menyanyi, atau misalnya aku dengar putarin lagu musik anak-anak di TV atau di handphone, dia masih bisa dengar gitu. Berarti kan pendengarannya dia masih normal. Khawatir banget ya, sudah mau 3 tahun anak aku itu masih belum bisa mengatakan apa yang dia mau. Kalau dia menginginkan sesuatu, kadang dia kayak narik-narik badan aku aja dan sambil cuma bisa nangis gitu. Dia narik-narik baju aku, dia narik tangan aku sambil nangis. Itu aja. Nggak ada dia yang mengeluarkan kata-kata, walaupun mungkin kata-katanya cuma sepenggal pun enggak gitu. Benar-benar cuma bisa nangis gitu. Dan dia cuma bisa manggil mama dan papa. Rencananya kita tuh memang mau bawa dia ke dokter. Apakah anak aku ini yang kembar ini ya, bukan cuma salah satu, memang bener-bener Ray dan Ray ini harus segera kami bawa ke dokter untuk dicek, mungkin dicek pendengarannya dia, atau mengecek rongga mulutnya, atau mungkin lidahnya tidak normal atau lebih pendek lidah dari anak-anak aku gitu ya. Itu sih rencana kita. Semoga secepatnya kita bisa bawa ke dokter anak supaya bisa didapatkan jalan keluarnya, terapi apa yang baik, terapi apa yang cocok untuk anak aku yang si kembar ini ya. Tapi ya kita nggak perlu mengeluh, kita nggak perlu marah, kita nggak perlu sakit hati ya dengan keadaan ini, karena kan setiap anak itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Kita nggak bisa menyamakan semua anak itu harus sama gitu, bukan level juga sih, kemampuannya itu nggak mungkin kita sama ratakan ya, karena setiap anak kan berbeda-beda, punya kemampuan masing-masing gitu. Dan aku tetap bersyukur sih, walaupun anak aku dia memiliki kayak keterlambatan bicara, tapi mereka tuh bener-bener anak yang sehat, bener-bener anak yang aktif banget. Aku tuh nggak pernah kerepotan banget kalau misalnya aku harus bawa mereka jalan, aku bawa mereka keluar kota atau kemana aja. Aku nggak pernah kerepotan harus siapin jaketnya, harus pakai minyak kayu putih, pakai topi, pakai syal, pakai apa, nggak pernah gitu. Karena puji Tuhan banget gitu, anak aku tuh ya bersyukurnya mereka benar-benar kuat gitu. Mereka sama sekali nggak ada cerewet, nggak mudah sakit, jarang banget sakit. Kalaupun sakit paling cuman flu atau panas demam paling 2-3 hari, terus mereka sembuh lagi gitu kan. Cuma itu aja gitu. Jadi tetap bersyukur punya anak yang sehat, anak yang kuat ya. Mungkin sekarang harus lebih fokus ke caranya kita membantu mereka, selalu ajak interaksi, mengajarkan mereka untuk bisa ngomong gitu, tiap hari diajak untuk berbicara. Bersyukur juga karena aku memang hanya seorang ibu rumah tangga ya, dengan situasi anak aku lagi perlu banget mamahnya harus selalu di rumah. Jadi aku bersyukur walaupun aku cuma ibu rumah tangga, tapi aku punya banyak banget waktu untuk nemenin mereka, untuk mengajarkan mereka supaya bisa cepat ngomong. Itu aja curhat aku, say. Aku minta doanya sama teman-teman, semoga anak aku bisa secepatnya ngomong, supaya dia bisa cepat berinteraksi dengan aku, dengan mamahnya, dengan papahnya, dengan kakaknya, tantenya, semuanya dia bisa berinteraksi. Dan dia nanti mungkin saat sudah
masuki masa sekolah, dia juga bisa gampang berinteraksi, berkomunikasi dengan teman-teman sebayanya. Oke, makasih ya teman-teman sudah nonton video aku. Buat teman-teman yang belum nonton beberapa video aku, teman-teman bisa klik kartu di atas sama klik di description box di bawah. Aku sudah kasih link beberapa video aku, beberapa pengalaman aku yang lainnya ya. Jadi teman-teman bisa klik di bawah sama klik di kartu di atas. Oke, makasih teman-teman sudah nonton video aku. Semoga teman-teman suka videonya, dan aku bakal update lagi, aku bakal buat lagi video mengenai perkembangan anak-anak aku, dan aku berharap semoga di video berikutnya anak-anak aku bisa lebih baik lagi, sudah bisa berkomunikasi, sudah bisa ngomong lancar ya. Aku minta doanya buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di next video, bye.